Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Nagari Berkemajuan, Syarak Mangato Adat Mamakai. Nah, kesempatan kali ini saya akan mengulas kembali lanjutan dari sejarah Masjid Raya Sulit Air. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mengulas bagaimana berdirinya Masjid Raya Sulit Air, yaitu mulai berdiri pada tahun 1911, kemudian mengalami perubahan atau pembangunan ulang pada tahun 1975. Nah, hari ini, pada kesempatan ini kita akan mencari tahu atau menggali lebih lanjut apakah memang Masjid Raya itu hanya satu kali saja dirombak atau terjadi beberapa kali perubahan atau pembangunan ulang Masjid Raya. Sebelum lebih lanjut, silakan subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Baik, kita lanjutkan pembahasan tentang sejarah Masjid Besar atau Masjid Raya Sulit Air 1911-2020. Nah, Sulit Air sebagai bagian dari Minangkabau tentu harus memenuhi prasyarat menjadi sebuah nagari. Nah, dalam adat Minangkabau, sebuah nagari baru berdiri jika dia memenuhi beberapa kriteria. Yang pertama adalah balabuh, yang kedua bapandam pakuburan, yang ketiga bamusaji, yang keempat babalai, dan yang kelima bagalanggang. Nah, kelima syarat itu harus dipenuhi oleh sebuah nagari. Artinya, misal seperti Sulit Air, berarti untuk dikatakan dia sebagai nagari, maka dia harus memiliki masjid, memiliki labu atau jalan, memiliki balai atau tempat pertemuan, balai rungsari, yang kemudian memiliki pasar atau galanggang, tempat orang melakukan jual beli, dan memiliki pandam pakuburan, dan satu lagi itu ada batapian atau tempat pemandian. Nah, semuanya itu sudah ada di nagari kita. Nah, Bamasaji artinya kita punya masjid raya di Nagari Sulit Air. Itu artinya Masjid Raya ini menjadi simbol dari Nagari Sulit Air. Oke. Nah, ini gambar Masjid Raya pada tahun 1977. Tepat 1 tahun setelah Masjid Raya yang dibangun ulang diresmikan oleh Gubernur Sumatera Barat. Nah, kita tahu Masjid Raya ini diresmikan pada 26 Februari 1976. Artinya 1 tahun setelah renovasi Masjid Raya ini selesai. Nah, ini adalah gambar Masjid Raya 1 tahun atau pada tahun 1977. Perbedaannya barangkali terletak di sini ya. Kita lihat ini berwarna agak hitam, akan tapi yang kita saksikan sebelum terjadi perubahan kubah sudah diganti dengan keramik warna putih. Oke, nah bagaimana, pertanyaan kita adalah bagaimana sih bentuk dari Masjid Raya sebelum tahun 1975? Nah, saya menemukan foto ataupun gambar dari Masjid Raya atau Masjid Besar di nagari kita ini di majalah Gema Islam. Secara tidak sengaja ya, sewaktu melakukan riset tentang pemikiran Kahrudin Yunus, orang Mosingke Sogo, yang merupakan tokoh pertama menuliskan tentang pemikiran ekonomi Islam di Indonesia ini. Nah, uniknya lagi, kenapa majalah ini memuat foto Masjid Besar Sulit Air? Nah, setelah saya periksa, ternyata
majalah ini pimpinan usahanya adalah Haji Muhammad Yusuf Ahmad. Yusuf Ahmad adalah ayah mertua dari Dr. Amin Nurdin, dosen di Fakultas Usuluddin UIN Syarif Hidayatullah. Nah, cukup beralasan kalau demikian, mengapa di majalah Gema Islam ini saya menemukan foto dari Masjid Raya Sulit Air. Nah, bagi saya ini adalah sebuah dokumen histori yang sangat penting. Dari foto ini, kita bisa mengetahui gambaran atau bentuk Masjid Raya Sulit Air sebelum tahun 1975. Terus terang kalau kita lihat, memang dari sisi material, masjid ini masih menggunakan material-material yang sangat sederhana ya. Misal kubahnya terbuat dari seng, kemudian mungkin kerangka pasaknya ini dari kayu dan lain sebagainya. Akan tapi kalau pilihan ada 7 kubah di sini ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, ini mengingatkan saya dengan bentuk dari Masjid Baitur Rahim di Banda Aceh. Memang kalau kita lihat, baca sejarahnya, awalnya Masjid Baitur Rahim itu hanya ada 1 kubah. Dan tapi hari ini ada, kalau nggak salah 7 kubah yang ada di atas Masjid Baitur Rahim di Banda Aceh. Nah, saya mengimajinasikan kalau masjid ini dibangun pada hari ini dengan kekuatan uang yang cukup, tentu ini akan menjadi masjid yang sangat indah sekali, sangat megah sekali. Nah, kita lihat di sini di masing-masing kubah di bawahnya ini kayak seperti ada bilik-bilik ya, bilik-bilik, dan konon di bawah kubah yang ini saya dapat cerita, itu ada tempat mengambil wudhu. Nah, seperti itu. Tapi overall, secara keseluruhan, kita melihat arsitektur dari Masjid Raya sebelum 1975 ini sangat indah ya. Sangat indah sekali. Kita berharap nanti setelah dibangun ulang, yang hari ini pengerjaannya sedang dilaksanakan, tidak kurang nilai keindahannya dari Masjid Raya kita cinta ini. Nah, ini adalah lukisannya. Setelah saya memperoleh foto atau gambar dari Masjid Raya, saya berusaha untuk mencari seorang pelukis di Yogyakarta, kemudian saya lukis ulang. Nah, hasilnya seperti ini. Niat hati saya adalah nanti setelah Masjid Raya yang baru selesai, foto atau dokumen ini semuanya akan saya cetak dalam suatu kertas yang cukup bagus, kemudian diwakafkan ke Masjid Raya yang baru sebagai dokumen histori yang nanti bisa disaksikan oleh generasi selanjutnya. Nah, ini sangat penting ya, kenapa kita selalu mengatakan kehebatan negari kita, akan tetapi kita akan sangat sulit sekali mencari dokumen-dokumen histori ataupun dokumen penting berkaitan dengan negari kita. Nah, sebagai contoh ya, bentuk dari Masjid Raya ini saya yakin dan percaya sangat sedikit dari kita yang menyimpan bagaimana bentuk Masjid Raya tempo dulu. Nah, selanjutnya ini keterangan lagi ya, ini adalah foto pada saat akan dilakukan pembongkaran terhadap Masjid Raya yang lama. Nah, hadir pada saat itu adalah yang di tengah ini Bapak Rozali Usman, kemudian yang pakai peci ini adalah beliau Dr. Andes Haji Rainal Rais Datuk Rajo Sakti Nan Mundi, dan sedangkan perempuan yang ini adalah Ibu Rosma Rais, dan dihadiri banyak tokoh lain dan juga masyarakat. Foto ini saya temukan dalam majalah Sulit Air Jaya.
nomor 2 tahun 1977. Nah, judulnya Perpisahan dengan Masjid Raya Lama. Nah, kapan sih mulai dilakukan pembongkaran terhadap Masjid Raya Lama? Nah, ini saya menemukan foto yang disimpan oleh Nasrullah Datuk Polongkayo. Ini saya dapatkan pada saat saya tanya langsung dengan keluarga beliau. Nah, di situ saya temukan tulisan tangan Datuk Polongkayo, Masjid Raya Sulit Air Lama, Kecamatan 10 Koto di Atas, Kabupaten Solok, 20 Februari 1975. Nah, ini lagi-lagi ini adalah dokumen sejarah yang menurut saya sangat penting untuk kita ketahui secara bersama. Nah, beginilah penampakan yang lebih detail dari Masjid Raya Sulit Air yang lama. Yang pada saat itu sedang dilakukan pembongkaran. Di kubah utamanya sudah dibongkar, di kubah di tepi sini sudah mulai ditanggalkan sengnya ya. Nah, itu yang saya katakan tadi, secara material memang masih sangat sederhana sekali, tapi jika, ya lagi-lagi jika ya, arsitektur Masjid Raya ini dibangun pada hari ini dengan material yang bagus, dengan kekuatan modal yang cukup, tentu ini akan menjadi Masjid Raya yang sangat indah sekali. Seperti itu. Nah, ini masih berkaitan dengan pembongkaran. Kita tahu, nah ini bagaimana balok-balok Masjid Raya ini sangat banyak sekali ya. Dan saya yakin ini adalah kualitas kayu yang sangat bagus pada saat itu. Nah, yang menarik adalah saya ada menemukan sebuah catatan lagi-lagi di majalah Surya. Pada saat dilakukan pembongkaran, lantai ternyata terdapat 7 lapis lantai, 4 lapis lantai Masjid Raya ini. Ada 4 lapis yang jaraknya masing-masing lapis itu adalah sekitar 60 cm. Nah, itu setiap lapis terbuat, lantainya itu terbuat dari macam-macam material. Di lapis pertama itu ubin yang cukup bagus, lapis kedua masih ubin, lapis ketiga mulai semen, tetapi campuran semennya lebih pasirnya lebih banyak. Lapis bawah, paling bawah sekali itu adalah campuran antara semen, kapur putih dan pasir. Nah, ini menunjukkan bahwa Masjid Raya itu sudah terjadi pembongkaran sebanyak 4 kali. Nah, masuk tahun 75 artinya sudah 5 kali dibongkar. 5 kali dibongkar sejak kapan? Sejak tahun 1911. Jadi dari tahun 1911 sampai tahun 1975 itu sudah terjadi 4 kali pembongkaran. Nah, 5 dengan tahun 1975-nya. Nah, kalau kita masukkan hitungan yang hari ini, berarti sudah terjadi 6 kali perombakan dari Masjid Raya Sulit Air. Nah, setiap kali perombakan terjadi kenaikan lantai sebanyak sekitar 60 cm. Itu artinya apa? Ya, barangkali mungkin untuk antisipasi supaya Masjid Raya tidak kebanjiran. Nah, kita tahu posisi Masjid Raya itu berada di bawah dan di tepi batang air. Nah, kalau dia rendah tentu akan sangat gampang kebanjiran seperti itu. Nah, ini adalah setelah saya menemukan foto Masjid Raya di majalah Gema Islam, saya coba bongkar-bongkar dokumen. Ternyata ada 2 majalah yang memuat Masjid Raya sebagai sampul, halaman sampulnya. Yang pertama adalah ini majalah Tunas Muda, Suara Ikatan Pemuda Pelajar Sulit Air. Gambar Masjid Raya pada sampul majalah Tunas Muda.
nomor 2 tahun 1966. Nah, di 1 tahun setelah pergerakan G30 SPKI. Nah, kalau saya baca di sini, di sampul ini, untuk menerbitkan majalah Tunas Muda ini harus mendapatkan izin. Nah, majalah edisi nomor 2 tahun ke-11 ini juga telah memperoleh izin untuk terbit. Nah, yang kedua adalah majalah Suara SAS yang terbit nomor 2 tahun, nomor 3 tahun 1975. Yang di sana ada Gubah Masjid Raya sedang dalam penyelesaian. Nah, ini proses penyelesaian Gubah Masjid Raya Sulit Air. Dari kesemua ini, bagi saya ini adalah dokumen histori yang sangat penting untuk kita pelihara, untuk kita ketahui bersama. Nah, kenapa demikian? Dari sini kita bisa melihat bagaimana proses sejarah dari pembangunan Masjid Raya Sulit Air. Nah, akan tetapi yang menarik adalah apakah Masjid Raya yang berada di Corong Silungkang itu memang masjid raya yang pertama yang ada di Nagari Sulit Air. Nah, kalau kita sebagai nagari tentu telah berdiri jauh sebelum tahun 1911. Nah, lalu di mana sih masjid raya yang pertama kali ada di nagari kita? Kalau memang syarat bernagari itu harus bambu saji, salah satunya, tentu di manakah letak gerangan masjid raya atau masjid pertama yang ada di Nagari Sulit Air. Nah, tema ini akan kita bahas pada video selanjutnya. Oleh sebab itu, tetap berada di channel ini. Jangan lupa sekali lagi untuk memberikan subscribe, like, and share, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.